오승진의 세이브. 메가 받아내고 있는 전세영. 김세민이 넘깁니다. 염혜선 메가 성공. 지금도 짧게 찾아가면서 들어가면서 반대쪽으로 때리죠. 오늘 경기에서 메가 선수의 성공률이 70% 아래로 떨어지질 않습니다. 그렇습니다. 좀 메가 Jadikan Megawati mesin poin sendirian, Red Sparks lesu duluan sebelum laga tuntas. Beginilah pernyataan komentator yaitu sekaligus legenda hidup voli Korea, Lee Jung Chul, usai Red Spark kembali menelan kekalahan 3-2 atas Haipas di putaran 6 terakhir Liga Voli Korea tahun 2025. Bahkan yang membuat Lee Jung Chul sampai terkejut dengan aksi Megawati yang selalu menjadi tulang punggung dalam mencetak poin, selalu memberikan arahan kepada pemain muda. Red Spark yang tampil kesusahan saat tak bisa bendung smash dari pemain Haipas. Pertandingan Red Spark versus Haipas di putaran 6 Liga Voli Korea tahun 2025 meskipun berhasil meraih kemenangan telak 3-2 komentar dari legenda voli Korea sekaligus komentator laga Red Spark versus Haipas yaitu Lee Jung Chul justru menjadi sorotan utama setelah pertandingan menilai bahwa hasil akhir pertandingan ini tidak sepenuhnya mencerminkan jalannya laga dan menyebut kemenangan Haipas karena Red Sparks tidak terlalu beresiko karena akan menjalani partai lebih yaitu playoff. Dalam komentarnya, Lee Jung Chul mengaku sangat terkejut dengan performa Red Sparks yang meskipun menurunkan Megawati kembali dan diisi pemain pelapis mampu memberikan perlawanan sengit. Para pemain muda yang diberi kesempatan tampil tidak hanya menunjukkan semangat juang tinggi, tetapi juga kualitas permainan yang nyaris menyamai para seniornya. Bahkan ada beberapa momen di mana pemain Red Sparks mampu memaksa Haipas bermain di bawah tekanan tim lawan. Strategi permainan Red Sparks yang disiplin dan agresif, Lee Jung Chul menyoroti bagaimana para pemain pelapis Red Sparks mampu menampilkan permainan kolektif Yangi dengan pertahanan yang kokoh. Pernyataan paling kontroversial dari Lee Jung Chul datang ketika ia menyebut kemenangan Haipas sebagai sesuatu yang tidak sah. Sepenuhnya ia berpendapat bahwa kemenangan ini lebih seperti sebuah hadiah dari Red Sparks. Red Sparks memainkan para pemain inti. Mereka pertandingan ini pasti akan berlangsung dengan sangat berbeda. Mereka memang memenangkan pertandingan, tetapi apakah mereka benar-benar menghadapi kekuatan penuh Red Sparks? Saya rasa tidak salah satu hal yang paling menarik perhatian dalam pertandingan ini adalah peran Megawati, andalan Red Sparks yang meskipun bermain tetap memberikan dampak besar bagi timnya. Lee Jung Chul secara khusus menyoroti bagaimana Megawati aktif dalam memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Saat dalam salah satu momen ia terlihat berbicara langsung dengan Jeon Da-bin memberikan instruksi strategis yang membantu mereka tampil lebih percaya diri di lapangan. Saya belum pernah melihat pemain yang bermain tetapi tetap memberikan pengaruh besar seperti ini. Megawati menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa dengan membimbing pemain muda Red Sparks. Sparks banyak yang menilai bahwa kehadiran Megawati di lapangan tetap memberikan motivasi tambahan bagi Red Sparks, terutama bagi para pemain muda yang baru mendapatkan kesempatan bermain. Hal ini menunjukkan bahwa selain sebagai pemain kunci, Megawati juga memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat meskipun Red Sparks mengalami kekalahan. Performa para pemain lapis mereka mendapat banyak apresiasi para penggemar voli Korea, bahkan mulai bertanya-tanya, jika pemain pelapis Red Sparks saja bisa tampil sehebat ini, bagaimana jika para pemain inti mereka turun di laga berikutnya? Megawati, Hangestri, Pertiwi bermain keputusan tersebut kemungkinan besar didasari oleh pertimbangan guna mempersiapkan tim dalam kondisi bagus jelang laga playoff. Megawati bisa saja akan jadi pemain Asia termahal sepanjang sejarah jika stay di V-League musim depan. Faktanya, apabila tetap di Red Sparks atau pindah ke sesama klub Korea, Megawati Hangestri berpeluang menjadi pemain Asia dengan gaji termahal sepanjang sejarah V-League. Mari simak selengkapnya. Tidak bisa dipungkiri lagi, Megawati Hangestri bisa menjadi pemain Asia termahal sepanjang sejarah jika tetap di V-League musim depan. Kemungkinan tersebut semakin menjadi nyata lantaran Red Sparks maupun kontestan V-League lainnya dikabarkan tengah berebut jasa Megawati Hangestri musim selanjutnya. Semua orang tidak ada habisnya jika membicarakan masa depan Megawati Hangestri.
Bagaimana tidak, Megatron belum memberi isyarat kemana dia akan berlabuh. Beberapa waktu lalu sempat muncul kabar media Korea yang mengatakan jika Megawati Hangestri sedang diminati oleh klub dari 3 negara Asia maupun Eropa. Klub dari liga luar negeri yang telah menunjukkan minat kepada Mega adalah Jepang, Turki, dan negara asalnya Indonesia. Tulis Yonhap News. Belakangan juara V-League babak reguler yaitu Pink Spiders juga dirumorkan sedang menyiapkan Megawati Hangestri sebagai suksesor Kim Yeon-kong yang akan pensiun. Mega saat ini menjadi salah satu oposit paling terbukti di V-League. Mau tidak mau, dia menjadi pemain yang menarik untuk Pink Spiders, kata Baegudosa jurnalis Korea. Meski demikian, belum ada jawaban pasti dari Megawati Hangestri soal bagaimana kelanjutan karirnya untuk musim depan, apakah tetap di Red Sparks atau pindah. Hal tersebut dikonfirmasi oleh agen Megawati Hangestri di Korea, yaitu Kim Seong-hoon, yang bilang bahwa Mega masih mempertimbangkan 3 kemungkinan. Setelah musim berakhir, Mega akan memutuskan apakah mendaftar kuota pemain asing, kuota Asia, atau pindah ke liga luar negeri, ujar Kim Seong-hoon. Di sisi lain, ada sejumlah keuntungan yang bisa didapatkan oleh Megawati Hangestri apabila bertahan di Red Sparks ataupun pindah ke kontestan V-League. Keuntungan yang dimaksud ialah Megawati Hangestri bisa memecahkan rekor sebagai pemain Asia dengan gaji termahal sepanjang sejarah V-League. Situasi itu bisa terjadi kalau Megawati Hangestri mendaftar sebagai pemain kuota asing di V-League musim depan, bukan lagi dari Asia. Saat ini, gaji yang didapat Megawati Hangestri setelah 2 tahun memperkuat klub Red Sparks senilai $150.000 Amerika Serikat atau 2,4 miliar rupiah per musim. Apabila Megawati Hangestri bertahan di Red Sparks sebagai pemain kuota Asia musim depan, maka Megatron tidak mengalami peningkatan gaji. Sementara itu, Megawati Hangestri bisa menerima gaji senilai $250.000 Amerika Serikat atau 4,05 miliar per musim jika terdaftar sebagai pemain asing, sama halnya dengan Vanya Bukilic. Jika Mega mengajukan draft sebagai pemain asing umum, batas gaji tertinggi meningkat menjadi $250.000 Amerika Serikat, 4,05 miliar rupiah, tulis Mania Times. Sebagai informasi, banyak volley-mania Korea yang menilai bahwa Megawati Hangestri sudah selayaknya masuk sebagai pemain asing, bukan kuota Asia lagi. Kondisi ini tidak terlepas dari kontribusi Megawati Hangestri dalam 2 musim terakhir yang bisa mengungguli para pemain asing di V-League. Namun, Red Sparks akan mengalami kerugian besar apabila Megawati Hangestri memilih kemungkinan untuk mendaftar sebagai pemain kuota asing. Pasalnya, ke-6 kontestan V-League selain Red Sparks bisa mendapatkan jasa Megawati Hangestri musim depan karena dia bisa dipilih oleh masing-masing klub lewat undian. Jika Mega mendaftar untuk draft pemain asing umum, ia akan memiliki kemungkinan untuk dipilih oleh ke-7 tim melalui pengundian, tutupnya. Saat ini, Megawati berstatus sebagai pemain asing Asia di klub Red Sparks. Meski penampilannya impresif sepanjang musim ini, Megawati memilih untuk tidak mengubah statusnya menjadi pemain asing non-Asia. Padahal, jika berganti status, ia berpotensi mendapatkan kenaikan gaji signifikan dari sekitar 2,4 miliar menjadi 4 miliar per musim. Kim Seong-hoon membeberkan 3 opsi yang bisa dipilih Megawati untuk kelanjutan karirnya. Bertahan di Liga Voli Korea, Megawati masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan karir di Liga Voli Korea sebagai pemain asing Asia. Pendaftaran untuk tryout pemain Asia yang telah tampil musim ini masih dibuka hingga 10 April mendatang. Jika Red Sparks kembali merekrutnya, Megawati berpeluang mempertahankan performa gemilangnya bersama klub tersebut. Bermain di Liga Voli Jepang atau Eropa, Liga Voli Jepang dan Eropa menjadi opsi menarik bagi Megawati. Kompetisi yang lebih kompetitif dan berkualitas bisa memberikan tantangan baru, sekaligus meningkatkan skill serta pengalaman bertandingnya di kancah internasional. Kembali ke Indonesia, opsi ketiga adalah kembali ke tanah air untuk berlaga di Proliga. Meski persaingan di liga domestik tidak seketat di luar negeri, Megawati bisa menjadi inspirasi bagi atlet muda dan membawa pengaruh besar bagi perkembangan voli di Indonesia.